Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua, Kak ya. Siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan, kita minta satu orang lah untuk memimpin doa kita hari ini, Kak. Silakan, Kak, siapa yang mau memimpin doa? Pak Deddy Sumantri, lanjut, Kak. Lanjutlah ketua, Pak Jul. Hilang tuh, udah habis makan dari Indomaret tuh. Di sini hujan nggak kedengaran. Ayo Pak Zul, jangan tarkam aja, yang wasit aja. Siapkan dulu. Ayo Pak Jul, Pak Jul. Masih Pak Jul. Baiklah, kakak-kakak semuanya, sebelum kita masuk materi selanjutnya, ada baiknya kita memohon doa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai materi, kita berdoa bersama. Doa sendiri-sendiri atau gimana nih, Kak? Kak Deddy? Itu kita berikan kepada yang memimpin, Kak. Enaknya gimana itu pada yang memimpin? Dipimpinlah Pak Zul, biar kami aminkan dari sini. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwalil wal afat wa ta'dilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfauna biha indaka alad darajat wa tuballighuna as-sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini ya Allah kami guru-guru olahraga mengadakan tatap muka PKG PJOK. Berkahilah ya Allah apa yang kami kerjakan pada hari ini sampai selesai nanti ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Zulkarnain. Ya sama-sama Kak. Baik. Ini kira-kira teman kakak-kakak yang lain nih bisa terkoneksi nggak, Kak ya? Kurang tahu juga Kak. Ini lagi di apa Kak, di masjid samping lapangan karena habis ini nanti langsung wasit. Bagus. Pak imamnya tuh Pak Deddy. Berarti dari sekolah jadi langsung Siap tempur Iya, tuh di kayaknya. sekolah karena ngejar nanti kita selesai jam 3:30 Kak. Jadi bawa langsung perlengkapan wasit. Ah, langsung di situ. Siap.
Cuman untuk selanjutnya Kak, memang kalau bisa, kalau seandainya ada apa namanya kesibukan atau apa, usahakan terkoneksi aja Kak. Siap Kak, nggak apa-apa Karena Kak. kita dari awal kan karena absen itu sistematis ya Kak. Bentuknya sistematis. Baik Kakak, pada kegiatan tatap maya kedua ini kita adalah penguatan pemahaman tentang perubahan paradigma diri guru PJOK. Saya yakin kakak-kakak sudah membuka modul, karena kalau tidak membuka modul tidak bisa untuk lanjut ke modul 1.1 2C. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Mengenai tugas di LMS atau pembelajaran mandirinya. Ada Kak? Kembali saya ingatkan untuk pembelajaran kita di LMS itu kita ada kegiatan mandiri dan juga kegiatan tatap maya ini kan. Jadi kegiatan mandiri itulah di situ kita secara mandiri membahas modul itu, membaca dan memahami isi modul, kemudian penguatannya kita lakukan di kegiatan tatap maya. Kemudian untuk saya ingatkan kembali bahwa kesepakatan kelas kita yang telah kita diskusikan pada pertemuan pertama, yang pertama selalu menyalakan kamera apabila tidak ada kesibukan atau kendala, mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, hadir seutuhnya, dan menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand ketika akan bertanya. Kemudian gangguan teknis itu adalah hal yang wajar, sama-sama kita berikan keringanan lah ini. Kita sepakat nih Kak untuk kesepakatan bersama ini. Kakak-kakak semuanya Sepakat Kak. sepakat ya Kak. Oke. Tujuan. Jadi tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan dari kegiatan kita ini Kak, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Dari slide di sini mungkin ada dari kakak-kakak yang ingin berefleksi dulu, berbagi pengalaman, atau saya dulu lah Kak ya? Bisa Kak. Izin dulu. Bisa Kak, langsung Kak. Kalau untuk merefleksikan dari pemaparan di sini, dulu ketika saya menjadi guru PJOK itu, di awalnya tahun 2015,
saya mengajar di MTS. Di MTS itu saya masuk setiap hari, kasih materi 1 jam, setelah 1 jam baru anak kita ajak keluar bermain. Besok seperti itu lagi. Materi, menulis anak kan menulis, lepas itu keluar bermain. Sekali-kali ya melakukan aktivitas fisik seperti misalnya passing bola voli gitu, passing dasar, passing bawah masuk passing atas. Di situ praktek. Setelah praktek nanti anak kita berikan kebebasan bermain. Sehingga yang terjadi itu adalah guru yang berhasil menghafal materi. Jadi saya itu sangat hafal ketika setelah bola besar nanti materinya apa lagi. Setelah atletik apa lagi gitu. Sehingga di situ tidak terjadi peserta didik itu sebagai sumber belajar. Sedangkan tujuan dari pembelajaran PJOK itu adalah teacher based learning. Jadi bukan guru yang perlu dituntut untuk menjadi pintar dalam olahraga gitu kan ya. Mungkin dari saya itu, sehingga kalau dulu saya terus terang saya tidak pernah merefleksi apa kedepannya akan yang perlu saya ubah dari media belajar, gaya belajar, sehingga sampai hari ini ketika saya mengikuti peningkatan kompetensi, disitulah saya baru mengetahui akan perlunya kita menentukan paradigma kita itu sebagai guru PJOK. Atau mungkin sekarang kita gantian lah, kakak-kakak peserta mungkin juga merasakan apa yang kira-kira perlu kakak refleksikan, apa yang selama ini kakak laksanakan pembelajaran di sekolah, apa yang bisa dibagikan, kita bagikan bersama di sini. Baik kak, silakan kak. Terbuka aja kak. Atau boleh juga menggunakan kolom chat ya. Kalau seandainya tempatnya lagi hujan, silakan gunakan kolom chat. Bisa mas? Bentar kak. Selamat gabung Afriansah dan Pak Putri. Mungkin sambil kakak ketik apa yang perlu kakak bagikan pengalamannya di sekolah atau di pembelajaran yang kakak laksanakan. Tujuan kemudian capaian pembelajaran khusus dari modul yang telah kita pelajari itu adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Mungkin kakak ada yang ingin berbagi pengalaman seputar refleksi yang telah kakak laksanakan, atau mungkin kakak yang pernah melakukan refleksi di pembelajaran
kakak masing-masing. Silakan Kak. Boleh langsung berbicara maupun menggunakan kolom chat. Ada Kak yang ingin berbagi Kak? Bagikan pengalaman Kak selama menjadi guru PJOK. Ya, silakan Pak Edi Sumantri. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan juga rekan-rekan guru PJOK. Mungkin sebagian ada yang terkendala jaringan ini Kak. Nah ini Siap. tadi telah disampaikan. Jadi sedikit saja saya mungkin menceritakan pengalaman selama saya menjadi guru PJOK. Saya awal mengajar di sekolah itu dari tahun 2011, itu tepatnya di sekolah SMP swasta Pak. Jadi dengan kondisi murid mungkin sekitar 90 siswa dan rombelnya hanya 3 rombel. Jadi pengalaman pada waktu itu ketika kita memberikan pembelajaran ya dengan sesuai dengan KD yang telah ditentukan, ini cenderung pada waktu proses pembelajaran ini memang tidak bisa kita pungkiri selaku guru PJOK ketika di dalam kelas ataupun teori ini anak ibaratnya kurang antusias dengan proses pembelajaran di dalam kelas ataupun secara teori. Hal ini terlihat kita juga bisa mengetahui kemampuan anak baik dari segi pengetahuannya maupun dari keterampilannya. Karena di sini karena identik PJOK ini adalah kegiatan praktik ataupun di luar. Jadi anak cenderung lebih memfokuskan kepada aktivitas di luar. Sehingga kita selaku guru PJOK tentu harus juga menyeimbangkan antara pengetahuan dengan keterampilan. Walaupun titik beratnya ini tentunya kita lebih memberatkan pada yang aspek keterampilannya. Nah, dari pengalaman itu, maka saya secara pribadi Pak menilai bahwasanya memang dari segi teori ini anak-anak kita memang termasuk boleh dikatakan nggak bisa mencapai 50%. Ya kenapa? Karena mereka antusiasnya memang dari segi keterampilannya. Namun hal ini juga kita menjadi renungan bersama bahwasanya mungkin dari cara model pembelajaran itulah yang bisa kita kreativitaskan, ya kita inovatifkan menjadi sehingga anak menjadi lebih antusias ketika proses pembelajarannya. Tentunya dengan penggunaan iptek juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran secara teori, karena di situ nanti kita bisa berkolaborasi, bisa menggunakan dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar, sehingga anak menjadi tergugah untuk terpacu untuk pembelajaran secara teori. Nah, kemudian ketika proses pembelajaran keterampilan tentu praktek, ya kita tentunya setiap akhir pembelajaran kita ada namanya refleksi. Nah, refleksi inilah menentukan bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan ini bisa diterima oleh siswa atau memang masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki. Sehingga dari hasil refleksi yang disampaikan oleh siswa ataupun nanti ada rekan guru yang menilai kita atau merefleksi kita, ini menjadi gambaran kita untuk perbaikan ke depannya. Mungkin dari segi model pembelajarannya atau metodenya, ini bisa menjadi gambaran tolak ukur kita untuk perbaikan untuk ke depannya. Mungkin itu Pak sedikit berbagi
pengalaman Pak selama saya menjadi guru PJOK. Terima kasih Pak. Benar sekali Kak Dedi. Dan mungkin kakak-kakak yang lain ada yang merasakan apa yang Kak Dedi semua rasakan, atau tidak setuju dengan apa yang dikatakan Kak Dedi? Silakan. Kita sharing-sharing aja, berbagi pengalaman. Dan yang diutarakan Kak Dedi tadi itu rata-rata guru PJOK juga merasakan itu, Pak. Setuju. Ketika anak itu diajak materi, males-malesan. Saya nak main bola aja Pak, tak usah materi lagi, langsung main bola aja. Langsung aja praktek Pak. Gimana Kak? Langsung aja praktek Kak, Pak kata sama kita Pak kan. Coba Kak Zulkarnaedi, apa yang pernah Kakak rasakan di sekolah atau di pembelajaran? Ya, kalau saya hampir sama dengan Pak Dedi Sumantri Kak. Sebelum di SD, saya kan ngajar juga di SMP. Nah, jadi kenal sama Kak Dedi Sumantri itu sudah lama. Kalau untuk apa? Sama-sama dulu waktu itu masih kami di Kampar berdua, Pak. Nah, jadi apa yang diceritakan Kak Dedi itu, kalau pengalaman saya di ngajar di SMP itu rata-rata hampir sama seperti itu Pak. Baik pun sekolahnya mungkin agak istilahnya muridnya sedikit ataupun banyak, rata-ratanya seperti itu. Kenapa? Kalau di materi, kalau bisa Pak, materinya kita 10 menit aja. Selebihnya baru kita olahraga praktek gitu. Nggak usah materi di dalam gitu. Itu kebanyakan anaknya seperti itu, Pak. Jadi untuk merefleksinya, istilahnya kalau untuk di SMP itu lebih bagus kita di lapangan, nanti merefleksinya apa yang kurang materi kita di situ atau prakteknya berkurang, minggu ke depannya baru kita lengkapi lagi. Mungkin seperti itu Kak. Ya benar sekali Kak Zulkarnaedi. Ya sama gitu. Anak itu lebih cenderung aktif jika diajak memegang bola. Iya. Jika pemahaman materi, anak itu lebih cenderung males-malesan. Gitu Kak ya? Iya, setuju. Betul Pak, betul. Baik. Selanjutnya di sini kita masuk ke review framework dan model tulisan refleksi. Ada yang bisa menjelaskan Kak? W, SW, NW. Framework Watson. Sudah kita pelajari nih modul apa ini. Silakan Kak, bisa menggunakan kolom chat. Kita waktunya 10 menit untuk membahas ini Kak. Framework. Ini apa Kak? What? Apa? SW? SW apa ya? So what? And we know what. Kalau di bahasa Indonesia kan what itu apa? So what?
Sowat apa kak? Sowat apa? Terus apa gitu kak ya? Jadi apa ya? Sowat. Ya. Terus nowat, Nuwat tidak apa. sekarang apa? Jadi di sini kita itu dituntut, ya bukan kita dituntut, tidak. Di sini ada framework yang dikemukakan oleh Boston. Dia menggunakan what, so what, dan no what. What, apa permasalahan yang terjadi? Terus so what, apa yang akan kita lakukan? Dan no what, itulah bentuknya rencana tindak lanjut yang dari refleksi yang telah kita lakukan. Kira-kira bisa dipahami nih kak ya? Siapa? Seperti Sowat no. yang kemarin Kak Deddy Sumantri utarakan itu. Gimana Kak, saya basicnya bukan seorang olahragawan dan sekarang menjadi guru olahraga gitu. Itu bisa kita lakukan menggunakan framework Norton. Apa permasalahannya itu apa? Kak Deddy itu bukan seorang yang basicnya olahraga. Terus apa? Terus apa ini? Kekhawatiran Kak Deddy itu untuk menjadi seorang guru PJOK yang baik. Dan sekarang apa? Itulah bentuk usaha yang dilakukan oleh Kak Deddy Sumantri. Dan ketika Kak Deddy bertanya, itu adalah salah satu bentuk Kak Deddy itu merefleksikan dengan keadaan yang dia rasakan. Gitu. Itu sudah contoh nih. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Sekarang apa. Gibbs. Untuk Burton ini gimana Kak? Bisa dipahami nggak ya? Atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau seandainya kakak sudah membuka modul, saya yakin kakak memahami di dalam refleksi itu kita ada menggunakan framework Burton, kemudian framework Gibbs, ada dua bentuk kerangka yang kita gunakan sebagai panduan dalam refleksi. Untuk Burton ini Kak, ada pertanyaan? Ataukah sudah paham semua? Berarti kalau apanya ini permasalahannya gitu Kak ya? Benar sekali Kak Zulkarnain. Permasalahannya apa? Terus apa? Bentuk tindakan kita itu apa? Terus selanjutnya apa gitu ya? Sekarang Ya, apa itu? Bagaimana kelanjutannya itu? Ya, benar sekali Kak. Untuk Burton, gimana Kak? Ada pertanyaan? Atau apa yang sudah kakak pelajari dari framework Burton ini? Iya, Pak.
Kita masih ada waktu. Silahkan kakak tuliskan untuk mengukur ke pemahaman kakak akan framework Burton ini. Silakan tuliskan di kolom chat masing-masing kotak itu apa ini misalnya dalam pembelajaran yang kakak laksanakan di sekolah itu ada tidak? Terus apa tindakan yang kakak lakukan? Dan tentu sebagai hasil sekarang apa? Tindak lanjutnya itu apa? Silakan kak, kita kasih waktu 5 menit. Maksimalkan kolom chat. Itu saya kasih contoh tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Zulkarnadi tadi, ketika anak diajar materi agak sulit atau anak tidak suka itu kan sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Terus kira-kira apa yang kita lakukan dan rencana tindak lanjutnya itu apa, hasilnya itu apa? Karena nanti kita ada waktu 1 jam itu melaksanakan refleksi 3 babak di Google Slide. Jadi saya harap kakak-kakak semua memahami bentuk refleksi yang sudah ada di modul, yakni framework Burton dan framework Gibbs. Dan ini untuk framework Gibbs Kak ya. Bentuknya itu seperti rantai saling berhubungan. Ada yang ingin menjelaskannya dari framework Gibbs ini? Kira-kira apa perbedaannya sama framework Burton tadi?
Baik, Kak Busniadi sudah mulai memaksimalkan kolom chat. Apa anak-anak malas bergerak pada saat di lapangan karena sarana dan prasarana kurang mendukung? Terus apa? Saya gunakan pemanasan dengan permainan rakyat yang ada kaitannya dengan materi yang akan diajarkan. Dan sekarang apa? Alhamdulillah anak bergerak dan asik dalam permainan rakyat. Ya, benar sekali Kak Busniadi. Ini adalah salah satu bentuk refleksi yang sudah Kak Busniadi lakukan. Ya, Kak Busniadi, Kak Zulkarnadi, terima kasih. Kurangnya minat peserta didik dalam pelajaran di dalam kelas. Terus apa? Mengapa peserta didik Mengajak tuh sebenarnya. mengajak peserta didik untuk turun langsung praktek lapangan? Dan sekarang apa? Setelah kita refleksi, sekarang materi kita tampilkan dengan materi menggunakan InFocus dan menonton langsung video pembelajaran. Coba Kak Zulkarnadi ini kayaknya ceritanya nih bagus ini dibagikan pengalamannya nih sama-sama teman peserta. Silakan Kak Zulkarnadi. Gimana Kak? Ya, silakan Kak. Oh ya. Ini Kak, sekarang kalau di SD itu kan Kak, permainan bola besar, sepak bola, bola voli dan bola basket. Di SD, apalagi yang saya ceritakan kemarin kami kalau kita hanya mau ngomong ini bola basket, ini kalaulah untuk sepak bola dan bola voli, mayoritas maupun di kota, di desa itu banyak dipermainkan kan Kak. Kalaulah untuk bola basketnya sendiri, ya setidaknya yang ada dijumpai itu di SMP dan di SMA. Jadi supaya anak ini paham, kalaulah cuma menunjukkan bola basket saja, apa itu ring, mereka untuk memasukkan bola itu gawangnya, Pak, katanya kan. Itu bukan gawang namanya. Nah, besok kita tampilkan pakai InFocus belajar kita ya. Oke, Pak, oke. Nah, jadi setelah ditampilkan di InFocus, di situ baru paham mereka, Pak. Istilahnya berapa jumlah pemainnya bola basket itu, habis itu ini apa namanya, orang itu menembak taunya kan menembak pakai pistol. Kalau di dalam bola basket kan menembak sama dengan kita syuting kan, Pak. Nah, itu di situ itu juga perbedaannya mereka tambah paham seperti itu. Kalau kita menggunakan InFocus. Habis itu mereka pun lebih semangat. Kenapa? Setelah kita materikan ini bagaimana syuting, bagaimana habis itu kita tontonkan video permainan bola basket. Nah, itu mungkin kalau menurut saya refleksinya kalau untuk teori Borton tadi itu, Kak. Oke, baik sekali. Terima kasih Kak Zulkarnadi. Yeah. Saya yakin kakak-kakak yang lain nih, seperti Kak Putri, Kak Jajang, ini memiliki pengalaman yang bisa dibagikan bersama ini. Baik Kak Dedi Sumantri. Kak Dedi ini coba, saya penasaran nih Kak, permasalahan anak yang kurang aktif nih dalam mengikuti pembelajaran. Kak Dedi Sumantri. Ya, baik Pak. Nah, ini sedikit berbagi nih Pak, ya karena mungkin kondisi yang berbeda nih Mbak. Dulu mengajar saya di SMP, sekarang saya tugasnya di SD. Nah, tentu mungkin ada juga kesamaan dengan rekan-rekan guru PJOK yang lain. Ini terkadang kita nggak bisa mungkiri dari sekian siswa mungkin ada sebagian siswa yang mungkin agak kurang aktif. Istilahnya di sini mungkin ada rasa malu atau takut nggak bisa atau nggak pede dia Pak. Ini identik mungkin dalam permainan. Contoh di kompetisi dasar ini permainan bola besar, contohnya sepak bola. Ini mungkin kalau untuk yang kaum laki-laki ini mungkin antusiasnya luar biasa Pak. Namun ketika kita kaitkan dengan yang siswi atau yang perempuan, ini terkadang ada sebagian yang memang, oh ya saya hobi,
atau dia sering menonton permainan bola di lapangan ataupun di televisi. Ini mungkin bisa menjadi daya pacunya, Pak. Namun ketika anak yang memang betul-betul nggak pernah sama sekali mengenal akan permainan sepak bola, ini mungkin ada rasa semacam malu iya, kemudian takut iya, kemudian nggak pede, Pak. Sehingga dalam prosesnya kita juga harus melakukan semacam pendekatan secara persuasif terhadap anak tersebut, Pak. Mungkin dengan cara kita memberikan semacam model, kita sebagai model dulu, ya. Kemudian anak yang tadinya tidak mau melaksanakan, kita untuk mencoba dulu. Contoh mengenal ini bolanya, ini terbuat dari karet, misalnya seperti itu. Kemudian anak disuruh melakukan istilahnya untuk menyepak bola dulu, menendang bola gitu. Nah, setelah nanti dia merasakan, ibaratnya melakukan dengan kemauan dia, kemudian nantinya mungkin dapat dia merasakan, oh ternyata seperti ini. Nah, mungkin dari itu, Pak, mungkin bisa menjadi pemicu untuk bagi anak yang mungkin kurang aktif atau tidak mau melaksanakan. Nah, kemudian dari apa yang sudah dilaksanakan terhadap anak yang mungkin sebagian seperti itu, maka kita juga bisa mendapatkan karakter siswa tersebut, Pak. Ya, karena dengan kita pendekatan secara persuasif itu, kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi kendala anak tersebut nggak mau bergerak. Nah, mungkin identiknya terhadap beberapa kompetisi dasar yang ada kita laksanakan, Pak. Nggak semuanya, mungkin hanya ada sebagian siswa. Namun terkadang yang saya temui, Pak, di sekolah saya ini ada laki-laki yang istilahnya dia hampir seperti perempuan, Pak. Istilahnya gimana? 50-50 ini. Jadi disuruh main bola itu nggak mau, Pak, istilahnya kan. Karena itu. Tapi kok disuruh main permainan seperti permainan perempuan, seperti main tali, ya, main karet atau main bola voli, itu aktif, Pak. Nah, di situ kita kebalikannya. Tentu perlakuannya juga harus berbeda juga, pendekatannya juga mungkin agak berbeda, Pak. Mungkin itu, Pak, sedikit berbagi pengalaman ini, Pak, mengenai apa yang saya rasakan di sekolah dasar ini, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Teddy. Sebenarnya yang Kakak rasakan itu saya juga merasakan. Kalau terus terang dulu awal saya belajar itu di MCS, terus sekarang turun ke SD kan. Tentu ada perbedaan kita menghadapi anak. Karena dari segi umur itu pun sudah jauh antara anak SD sama anak MCS. Mungkin ada lagi lain? Ini masih banyak yang belum diisi ini. Kak Putri, Kak Gilang, Kak Jaja, Kak Afriansa. Silakan, Kak Kusniadi. Cinta, Ya, silakan. mungkin dari pengalaman yang pernah dialami, saya kan mengajar kebetulan di SMA. Kalau kita di SMA ini, yang pertama itu pada saat melakukan praktek, itu kebanyakan itu yang pertama yang diperdulikan orang itu adalah penampilan. Rata-rata umur yang sudah dewasa. Jadi penampilan itu ketika ke lapangan itu nomor satu. Udah bisa jaga image nggak ya? Itu yang utama kalau anak Ya, gimana? Kemudian kalau kita materi, alhamdulillah kalau di anak SMA itu memang besar, udah dewasa, mudah mengaturnya. Kalau untuk materi, untuk yang diperintahkan memang mudah. Tapi itu tadi, menariknya itu tadi tergantung dari variasi yang kita buat dalam permainan tadi. Karena di sini dia menuntun dalam bermain tapi belajar, di situ dia, Kak. Sama sepertinya mungkin lebih mengutamakan permainan. Berarti ada kekhawatiran yang Kak Kusniadi rasakan, kemudian mengambil gitu ya. Itu salah satu refleksi ya. Ya. Baik, selanjutnya ini
framework GIPS. Coba Kak cermati deskripsi, evaluasi, konklusi. Apa yang Kakak dapat gambarkan dari slide tersebut? Silakan Kak. Tentu ada atau kita minta satu kata aja. Satu kata dari masing-masing kata. Apa yang gambaran yang Kakak lihat di sini? Timbal balik ya. Apa tuh? Baik, Kak Zulkarnadi, balik benar sekali ya. Yang lain? Dari Kak Zulkarnadi, timbal balik. Timbal balik gimana juga? Kakak mengambil kesimpulan, gambaran Kakak tangkap adalah sebuah timbal balik. Deskripsi, tunggu Kak bentar. Deskripsi. Atau pernah tidak ketika Kakak mengajar itu, Kakak membawa perasaan atau membawa emosi Kakak? Pernah tidak? Pernah Kak. Ya, inilah framework GIPS. Refleksi yang pada tahapan perasaan, yakni evaluasi, kemudian menganalisis. Maaf, enggak lagi ya. Dan kalau dapat disimpulkan juga untuk framework ini, dia lebih kontinuitas. Ketika kita lakukan terus menerus, ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan. Ada lagi Kak yang ingin menggambarkan di gambar tersebut? Kira-kira apa untuk refleksinya ini? Deskripsi, apa yang dimaksud dengan deskripsi Kak? Coba Kakak jawab di kolom chat. Deskripsi itu apa? Evaluasi itu apa? Konklusi itu apa? Maksimalkan kolom chat.
Udah nggak? Silakan kakak akses link yang saya bagikan. Sudah kakak akses ya? Link yang saya Sudah, bagikan. Kak. Sudah, Kak. Sekarang Sudah, Kak. kita Babak 1, babak 2, babak 3 maksudnya gimana nih, Kak? untuk refleksi 3 babak ini kita satu-satu dulu, Kak. Kita menggunakan framework Gibbs, menggunakan yang apa? Kita tentukan nomor dulu, Kak. Di situ kan ada slide 2, 3, 4. Nah, di situ bisa kakak edit. Nah, di sini sudah nanti Kak Zulkarnadi nomor 2. Nomor 3 siapa? Ada? Silakan yang mau nomor 3. Silakan Kak Busniadi. Nomor 3. Oke, Kak Busniadi nomor 3. Nomor 4. Siapa nomor 4? Kak Dedi, Kak Putri. Oke, Kak Dedi. Nomor 4. Nomor 5. Kak Afriansah atau Kak Putri ini? Kak Putri. Pak Priansa, Pak. Pak Priansa, Pak. Oke, Kak Afriansah. Oke. Kak Putri nomor 5. Baik. Silakan kakak menuliskan sesuai dengan di LMS, modul LMS. Di situ sudah ada kecenderungan nilai di Bapak Ibu. Bapak sudah menuliskan seberapa dalam tulisan refleksi saya. Betulkah itu sebuah refleksi tingkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Di modul sudah masing-masing sudah mengisi refleksi kan? Sudah. Nah, baik yang pertama itu ada 3 kolom, babak 1 itu. Silakan kakak mau menggunakan framework Gibbs boleh, menggunakan Burton juga boleh. Kira-kira refleksi yang kakak tuliskan di LMS itu sudah sesuai dengan framework Gibbs atau framework Burton yang telah kita pelajari bersama tadi.
Ini instruksinya Kak ya. Penulisannya per babak Kak? Itu kan ada babak 1, babak 2, babak 3. Silakan Kakak tulis dulu babak 1, isikan apa refleksi yang Kakak temukan. Instruksinya, silakan gunakan aplikasi. Anda diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Kemudian penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Ada yang bisa dipahami Kak ya? Bisa dipahami Kak ya? Ada yang sudah mulai menulis Kak? Belum? Belum. Belum, baik. Ini Kak, pertanyaan pemantiknya ini. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Atau kita kupas dulu? Silakan tanya Kak, atau maksimalkan kolom chat. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa kecenderungan nilai orientasi? Untuk framework ini, saya bisa kasih contoh. Itu adalah kegalauan kakak yang kakak rasakan ketika melihat anak. Misalnya kawan-kawannya bermain, kemudian ada anak yang tidak main, terus kakak merasa iba, merasa sedih. Disitulah berarti nilai orientasi kakak ini adalah iba atau belas kasih, nilai orientasi yang kakak punyai. Atau nilai orientasi orang itu semangat juga. Halo. Ada yang bisa tanyakan nggak? Untuk Gibbs ini. Ada yang red sign? Oh, Kak Zulkarnadi. Kak Busniadi, mohon maaf nanti sebelumnya di sini mau hujan. Silakan Kak. Yang penting kalau bisa tetap koneksi.
Kalau seandainya tidak ada pertanyaan berarti Kak paham. Kak, ini kok ada yang kosong? Isinya apa Kak tanda tanya ini? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan yang kosong itu apa Kak? Baik, ini dari Kak Dedi. Deskripsi, gambaran situasi atau kondisi. Jadi yang tadi Kak Dedi Sumantri rasakan di deskripsi ini apa? Situasi yang terjadi yang Kakak temui itu apa? Peserta didik yang kurang aktif mengikuti pembelajaran praktik karena alasan tidak bisa melakukan. Misalnya itu kondisi yang Kak Dedi Sumantri temukan. Terus setelah Kakak menemukan deskripsi atau kondisi yang seperti itu, kira-kira apa yang Kak Dedi Sumantri rasakan? Yang Kakak rasakan, berarti di sini ini apa? Silakan Kak, ada yang tahu Kak kira-kira? Setelah deskripsi itu apa yang kosong? Analisis Kak. Yap. Analisis. Tentu setelah Kakak melihat sebuah kejadian, apa yang pertama Kakak rasakan? Apakah tiba-tiba menganalisis? Analisis itu timbul setelah ada apa yang berkecamuk di dalam hati itu. Ketika melihat permasalahan, tentu ada perasaan. Apa perasaan yang ada? Gitu kan Kak? Coba Kak Didi. Iya benar tidak? Benar Kak, benar. Ketika kita melihat permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita, tentu ada perasaan yang timbul. Setelah perasaan yang timbul itu, akan ada evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu apakah Penilaian. Penilaian. Nah, penilaian tentunya misalnya kejadian yang terjadi tadi anak yang tidak aktif, terus timbul perasaan khawatir kan, misal ini perasaan Kakak khawatir, terus penilaian dari perasaan khawatir tadi tentu yang terjadi adalah hal yang baik dan hal yang buruk. Misalnya Kakak menilai ini anaknya tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti yang lain tidak bisa bermain atau beraktivitas, melakukan gerak dasar gitu kan. Dia sendiri tidak bisa. Ini contoh Kak ya. Setelah Kakak menilai hal tersebut, akan timbul sebuah apa tadi yang siapa yang menyebutkan tadi analisis. Maka akan timbul sebuah analisis. Apa yang didapat dari pengalaman tersebut. Kemudian barulah Kakak menemukan konklusi atau apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus Kakak ambil ini. Setelah tindakan apa yang Kakak ambil, terakhir apa ini? Ada yang tahu Kak? Rencana tindak lanjut Kak.
sebagai tindak Lanjut. lanjut. Ya, terima kasih. Benar sekali ya, Kak. Sampai di sini, Kak, bisa dipahami untuk framework Gibbs. Untuk framework Gibbs, ada pertanyaan nggak? Jadi terkadang refleksi itu terjadi dari yang pertama kita menemukan permasalahan, kemudian nyetrum pada perasaan kita. Perasaan apa yang muncul biasanya seorang guru terhadap peserta didiknya. Dan itu berbeda-beda terjadi pada seseorang. Dan muncullah sebuah penilaian. Setelah penilaian terjadi, akan terjadi analisis, kemudian konklusi, atau tindakan apa yang harus diambil seseorang itu, dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut. Sepakat nggak ya? Sepakat, Kak. Oke, siap. Silakan diakses untuk kegiatan refleksi 3 babak. Silakan kakak isi dulu yang babak 1, Kak. Yang pertama itu apa kecenderungan nilai orientasi kakak? Babak pertama. Kita masih memiliki sekitar 20 menit lagi, Kak. Babak pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya?
Silakan untuk Bapak kedua, Kak. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Ya, cantik. Kak Afriansyah masih kosong ya. Kak Putri juga masih kosong. Jadi diisi tuh Pak yang babak 1, babak 2, babak 3 itu Iya. Pak ya. Iya, Kak. Jadi babak 1, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Nomor 2, babak 2, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan yang ketiga itu apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Itu ditulis nggak Pak? Siap. Ini sebagai pemantiknya. Ini roda emosi ini, Kak. Ada takut, ada amarah, ada sedih, ada terkejut, ada gembira, ada cinta. Selamat datang Pak Muhammad Naim.
Halo Pak. Halo. Oh dulu lah. Gimana Kak? Ada yang selesai? Gimana Kak? Ada yang selesai? Waktu kita tidak lagi nih. Sekitar 10 menit. Oke, siap. Ada di Sumantri. Lima menit atau kita penutup.
mungkin satu orang yang bisa memberikan penguatan untuk pemahaman framework Gibbs ini. Ada yang bisa? Di tempat Kak Afian hujan. Tadi hujan, Pak. Sekarang udah mulai terang. Mati jaringan, Pak. Oke. Kakak udah bisa akses? Bentar, saya kirim ulang ya. Baik Kak, mengingat waktu kita sudah habis, untuk penguatan selanjutnya silakan Kakak membuka modul pada LMS. Di situ sudah ada pembahasan seputar framework Gibbs dan framework Burton. Untuk tugas refleksi 3 babak ini silakan Kakak isi secara mandiri. Kemudian untuk Jamboard pada tatap maya pertama kemarin yang belum mengisi, mungkin bisa untuk Kakak isi. Nanti saya share di WA Group link-nya. Kemudian saya ingatkan juga untuk tugas di LMS mohon dikerjakan refleksi pada pertemuan pertama kemarin. Bagi yang belum, untuk segera diselesaikan. Mungkin ada pertanyaan nggak? Saya stop apa dulu? Stop present. Ada pertanyaan? Waktu kita sudah lewat. Baik Kak, untuk
closing statement. Saya harapkan kita sama-sama tetap aktif dalam pembelajaran destinasi PKG PJOK 2004 ini, karena baik saya sebagai fasil maupun kakak sebagai peserta di sini kita sama-sama untuk meningkatkan kompetensi kita dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Dan sebuah kesyukuran bagi kita sebagai guru PJOK, di tahun ini kita mendapatkan prioritas dalam webinar secara nasional ini, karena kegiatan kita ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi sangat disayangkan apabila kita melewatkan kesempatan yang sudah kita dapat. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk statement closing ini? Closing statement. Ada yang ingin menambahkan? Kak, mau nanya sebentar, Kak. Siap, Azul Karnadi. Ini untuk refleksi 3 babak ini. Ya. Ini kan nilai orientasi ini yang kita ikuti dari pertama atau yang bagaimana nih, Kak? Karena nampak saya kawan-kawan banyak yang kosong, itu nampak saya kan gitu. Atau karena udah paham semua, atau saya yang belum paham kan itu sekarang belum tahu nih, Kak. Sebenarnya kan nilai orientasi ini apa yang kita rasakan. Sebenarnya kalau seandainya kita ngomong individu, lain orang lain orientasinya. Iya. Misalnya biasanya kalau guru yang cewek lah ngomongnya. Iya. Mungkin dia lebih ke belas kasih, kasihan, ulas asih gitu ya. Kalau guru yang galak berarti emosi amarah gitu. Emosional nilai ya. orientasinya ya. Karena masing-masing kita kan berbeda. Oke, sip. Mungkin untuk pendalamannya silakan Kakak buka di modul itu, ada juga penjelasan seputar nilai orientasi guru PJOK ini. Oke, sip Kak. Oke. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu, Kak. Oke. Baik. Apa perlu kita buat ciri khas untuk kelas 9 ini apa gitu? Kira-kira kalau kami dulu kelas 5, jadi setiap foto tangan jari 5 gitu. Atau tidak perlu? Biasa aja ya. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga aja, Kak. Oke, siap. Oke, Kak. 1, 2, 3. Salam olahraga. Jaya. Baik, Kak. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dapat jaringan. Lanjut lagi Pak Jul. Hujan ini. Ini ngapa kita ini? Di Pekaran Tapa cerah serius. Sebentar lagi anginnya pindah sana ini Pak Jul. Siap, abis ini siaplah Pak Zul. Mimpin panas-panasannya. Aku tahu Pak. Aman Pak. Di Tripa tadi mati jaringan. Nah, carilah jaringan lagi. Ini baru jumpa tempatnya Pak Apri nih ya, di SMP Pak Apri. Ini Pak Naim nih, di mana posisi Pak Naim? Mic-nya Pak, mic-nya Pak. Mic-nya Pak Naim, Pak, mic-nya. Mic-nya Pak Naim. Berarti nggak situ, Pak. Nggak situ, Pak. Ngapa nggak situ, Pak? Ngapa nggak situ? Coba ya. Masih di sekolah, Bapak. Iya, Pak, masih di sekolah. Kita berapa orang, Pak Dedi? Pak Dedi? Yuk. Berapa orang kita nih? Yang masuk? Iya. Yang masuk tadi 10 orang cuma.
11. Siapa itu Pak Dedi? Bu Yuk. Mai itu dia guru olahraga atau gimana? SMP 4 Ceritanya saya tanya konfirmasi, dia ikut PPG juga katanya. Yang ikut PPG. Oh, jadi yalah diutamakanlah PPG-nya ya kan untuk sertifikasi ya kan. Jadi beliaunya tadi dari rekannya katanya dia milih PPG-nya dulu katanya. Iya kan, bilang kan? Bu Mei. Kurang tahu juga.